Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Akuntansi. Video kali ini agak sedikit berbeda dari nama channel ini ataupun tema dari channel ini. Namun meski begitu, mudah-mudahan video ini akan memberikan manfaat buat kita pada saat kita melakukan pekerjaan sebagai staf atau di bagian perkantoran. Kali ini saya akan memberikan shortcut yang sering dipakai di saat kita menggunakan worksheet atau Excel. Yang pertama yaitu shortcut untuk pindah ke ujung data. Di sini saya punya data, mau pindah ke samping kanan, tinggal Ctrl plus tanda panah ke kanan. Jika mau ke bawah, tinggal Ctrl plus tanda panah untuk ke bawah. Berikutnya shortcut untuk ngeblok satu baris di sel yang aktif. Di sini bisa gunakan Shift plus Space. Jadi tekan Shift dengan spasi berbarengan. Kemudian jika ingin ngeblok kolom yang di sel yang aktif, tinggal pilih Control Space. Jadi Control Space untuk blok kolom, sedangkan Shift Space untuk ngeblok baris. Kemudian jika kita mau ngeblok semua data tanpa membawa kolom atau baris yang tidak ada datanya, di sini kita bisa gunakan Ctrl All, jadi Ctrl plus A berbarengan untuk ngeblok semua data. Shortcut ini sangat bermanfaat sekali ketika kita bekerja dengan data yang sangat banyak. Jadi kita tidak perlu mencari mouse kemudian menggeser dan ngedrag untuk ngeblok. Berikutnya shortcut untuk membuat tabel secara cepat. Ini bisa gunakan Ctrl T di keyboard berbarengan. Kemudian ada tampilan seperti ini, tinggal di OK saja. Nah, di sini kita sudah otomatis berwarna, mau diganti warna boleh, filternya sudah otomatis aktif. Jadi ini sangat-sangat efisien sekali dalam pekerjaan kita. Selain membuat tabel secara cepat, kita juga biasa dihadapkan untuk membuat grafik dalam perusahaan. Jadi untuk buat grafik ini kita gampang banget, tinggal diblok dulu mana yang mau kita buat grafiknya. Setelah diblok, kita tinggal pilih atau tekan Alt plus F1. Cuma butuh 2 detik untuk membuat grafik. Shortcut berikutnya kita akan mengaktifkan filter. Di sini kita blok dulu pakai Shift Space, diblok dulu, kemudian tinggal tekan Ctrl Shift L. Di sini bisa langsung tampil untuk filter, dan untuk menghilangkannya tekan lagi Ctrl Shift L. Berikutnya jika kita akan menampilkan jendela format cell, di sini kita gampang banget, tinggal blok aja yang mau diformat, kemudian tekan Ctrl plus 1. Di sini bisa langsung tampil jendela format cell, tinggal kita pilih kalau sesuai dengan kebutuhan. Shortcut berikutnya ini akan sangat membantu sekali. Biasanya kita penjumlahan menggunakan rumus summary. Nah, di sini ada cara cepatnya. Kita tinggal simpan sel yang akan kita jumlahkan, kemudian kita tinggal tekan Alt plus sama dengan. Shortcut ini bisa digunakan untuk data secara vertikal maupun horizontal. Berikutnya shortcut untuk menggunakan paste value secara cepat. Di sini jika kita copy paste data rumus yang barusan, hasil penjumlahan barusan, ini tidak bisa menggunakan paste biasa, jadi kita harus paste value. Nah, kalau menggunakan paste biasa nanti hasilnya akan 0 seperti ini. Jadi kita gunakan paste value hanya untuk menyalin angkanya saja. Caranya gampang banget, tinggal pakai atau tekan Alt, kemudian H, V yang ada di keyboard. Jadi tekannya tidak usah berbarengan, tekan aja Alt, kemudian H, V. Kemudian kadangkala dalam bekerja kita kurang teliti sehingga ada data atau baris atau kolom yang tertinggal. Nah, untuk menambahkan baris secara cepat ada shortcutnya, yaitu kita gunakan dengan Ctrl Shift Plus. Di sini kita pertama simpan dulu di mana baris yang akan ditambahkan. Nah, untuk menambahkan baris kan pasti akan ke atas ya. Jadi kita simpan di bawahnya, kemudian kita Shift Space untuk memblok. Kemudian tinggal tekan Ctrl Shift Plus. Di sini bisa cepat sekali menambahkannya. Kemudian jika kita mau menghapus baris yang tidak kita gunakan, di sini gampang banget, tinggal
ini masih di blok, kemudian kita tekan Ctrl Min. Lakukan sampai baris yang kita inginkan. Kemudian jika kita mau menambahkan kolom, ini caranya sama, di blok dulu kolomnya, kemudian tekan Ctrl Shift Plus. Untuk menguranginya juga sama, tinggal tekan Ctrl Min. Kemudian jika kita mau menyembunyikan kolom, di sini kita bisa gunakan Ctrl 0, tapi sebelumnya kita simpan dulu kursornya di tempat kolom yang akan kita hide, kemudian baru ditekan Ctrl 0. Sedangkan untuk menyembunyikan baris, di sini kita gunakan Ctrl 9, caranya sama, disimpan dulu kursornya di baris yang akan kita sembunyikan atau hide, kemudian tekan Ctrl 9. Shortcut berikutnya pasti sudah banyak yang tahu, ini untuk menebalkan, kemudian italic, dan juga untuk underline suatu huruf ataupun kata ataupun kalimat. Di sini untuk menebalkan kita tinggal gunakan Ctrl B. Ini jadi tebal, misalnya kita blok dulu, kemudian kita Ctrl B. Kemudian untuk underline atau garis bawah kita bisa gunakan Ctrl U. Kemudian untuk italic atau tulisannya miring kita bisa gunakan Ctrl I. Kemudian shortcut yang paling sering kita pakai dan juga ini paling banyak orang tahu itu untuk copy paste dan juga cut. Untuk copy kita bisa gunakan Ctrl C. Jadi sebelumnya kita blok dulu data yang mau kita copy, kemudian Ctrl C. Kemudian untuk paste kita bisa gunakan Ctrl V, jadi disimpan dulu kursornya di tempat yang akan kita paste, kemudian tekan Ctrl V. Nah ini bisa copy tanpa menghapus data yang kita copy atau salin. Nah sedangkan untuk cut, jadi kita cut dulu itu untuk memindahkan data, jadi data awalnya kita akan hilang, jadi ini tinggal pakai Ctrl X. Kemudian kita simpan kursor di tempat yang akan kita paste, kemudian Ctrl V lagi untuk mempastenya. Nah, ini data sebelumnya akan hilang. Kemudian jika kita mau membatalkannya, kita tinggal tekan Ctrl Z untuk undo, jadi kembali lagi ke perintah sebelumnya. Kemudian lawannya dari undo yaitu redo, bisa gunakan Ctrl Y. Kemudian jika kita sudah selesai dengan suatu file, dan kita akan melanjutkannya dengan file yang baru, pekerjaan yang baru. Di file yang baru, kita bisa gunakan Ctrl N, jadi Ctrl New untuk membuat file baru. Jadi ini ada dua file. Kemudian jika akan menambahkan lagi, bisa lagi dengan Ctrl New lagi. Lalu jika kita akan menyimpan suatu file, ini bisa aja tekan gambar disket yang ada di atas, tapi ada cara cepatnya yaitu tinggal tekan Ctrl S. Kemudian kita bisa pilih tempat penyimpanan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya jika kita akan mencetak suatu file atau lembar kerja, ini bisa kita gunakan Ctrl P. Jadi kita tidak usah mencari di mana file kemudian cari printer gitu. Jadi tinggal tekan aja Ctrl P, kemudian lanjutkan dengan perintah untuk ngeprint seperti biasa. Jadi itu 25 shortcut yang sering kita gunakan dan perlu banget dalam pekerjaan kita sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.